Selamat pagi, Shalom. Yesus mengatakan dalam buku Lukas pasal 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, karena Dia sudah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus adalah yang keluar dari mulutnya adalah kabar baik. Dan Yesus sudah naik ke surga. Hari ini Roh Kudus yang sama ada dalam diri kita. Jadi tandanya kita dipenuhi Roh Kudus adalah yang kita beritakan adalah kabar baik. Kita perhatikan fakta itu kadang-kadang tidak kabar baik. Fakta contohnya sakit. Kabar baiknya apa? Sembuh. Atau kita dalam kekurangan. Kabar baiknya apa? Kelimpahan. Jadi tugas kita hari ini adalah mengerjakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan tugas Yesus waktu dipenuhi Roh Kudus adalah memberitakan kabar baik. Jadi bagian kita di tengah banyak kabar yang tidak baik, yang perlu kita sampaikan selalu adalah kabar baik. Kalau kita perhatikan, semua jawaban Tuhan atas doa kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berisi kabar baik. Seperti ini, waktu Allah melihat dunia ini gelap dalam penciptaan, Allah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Dia berfirman. Dan kabar baik terhadap kegelapan itu adalah terang. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi saya nggak tahu hari ini faktanya mungkin kita juga melihat gelap. Mungkin tidak teratur, mungkin kosong. Tapi kita jangan pemberita kabar yang tidak baik. Jangan pemberita kabar kegelapan, kabar kekosongan, kabar-kabar yang lain. Karena tugas kita satu-satunya adalah dengan menggunakan mulut kita mengatakan yang baik. Di saat faktanya tidak baik, keadaannya tidak baik, situasinya tidak baik. Perkataan kita tandanya dipenuhi Roh Kudus selalu mengatakan yang baik. Waktu Yesus harus beri makan 5.000 orang. Dan seorang anak-anak memberikan dia 2 ikan 5 roti. Coba kalau dikatakan, sini saja mana cukup. Mikir dong. Tidak, Yesus bersyukur. Terima kasih dengan keadaan ini. Dia melihat sesuatu yang baik dan dia mengucap syukur atas kekurangan itu. Dan kekurangan itu berubah jadi kelimpahan. Jadi tugas kita yang utama adalah tugas yang dimiliki Yesus memberitakan kabar baik. Diperjelas dalam 1 Petrus. Dikatakan, kitalah bangsa yang kudus, imamat rajani. Hanya dengan satu tujuan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah selalu baik. Setiap kali Yesus ketemu sama orang sakit, Yesus tak pernah bertanya, kenapa engkau sakit? Salah makan apa? Tidak pernah. Kabar baik kepada orang sakit, baik karena dosanya, baik karena salahnya, atau tidak salahnya adalah hanya satu, sembuh dalam nama Yesus. Maka Yesus tak pernah bertanya kenapa orang itu sakit. Yesus hanya menyembuhkan. Kita kadang-kadang terlalu kepo, kita tanya semua kenapa. Bagian kita bukan mempertanyakan itu. Bagian kita asal ada yang tidak baik, kita berikan kabar baik. Kabar baik kepada kita yang lagi gemuk adalah kita akan langsing. Kabar baik kepada keuangan kita adalah keuangan kita diberkati Tuhan. Kabar baik kepada hal-hal yang sedang kita alami, kekosongan dan sebagainya, katakan Tuhan akan penuhkan. Mari kita umat Tuhan kerjakan bagian kita. Karena setan sukses mempropagandakan kabar tidak baik. Kabar tidak baik itu setan suka sekali informasikan. Dan kadang-kadang kita juga menikmati kabar tidak baik itu. Mari kita sama-sama bertobat. Apapun itu, kita bagiannya selalu mengatakan kabar yang baik. Kalau ada yang sedih, kita katakan bersukacitalah karena Tuhan. Bagian kita, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya satu, memberitakan kabar baik. Itulah Injil. Terpuji nama Tuhan.